Halo teman-teman, kita ketemu lagi untuk membahas skill 2 dari buku TOEFL Prep Course dari Longman yang ditulis oleh Deborah Phillips ya. Baiklah, di video sebelumnya saya udah uh, bahas tentang dua skill. Yang pertama itu general skills dari grammar questions, grammar atau structure question sama aja. Dan yang kedua itu adalah skill one ya atau skill satu. Baik, di video kali ini kita akan lanjutkan ke skill 2 yaitu objects of prepositions ya. Jadi skill 2 ini meminta teman-teman untuk hati-hati atau berhati-hati dengan kemunculan dari objects of prepositions. Kalau kita perhatikan di sini ada dua yang mesti kita perhatikan ya. Satu objek, yang kedua adalah prepositions. Oke, prepositions dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan preposisi, atau yang disebut juga dengan kata depan ya. Jadi kata depan, jadi letaknya itu di depan sebuah noun, kata benda ya, atau pronoun, kata pengganti ya. Jadi contohnya apa? Contohnya di, pada, di atas, dengan, di belakang gitu ya. Nah, saya punya beberapa contoh dari preposisi di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Ada in, ada at, penggunanya berbeda ya, walaupun artinya sama-sama di. Ada of, ada to, ada by, ada behind, ada on. Dan ini hanya beberapa contoh saja. Untuk yang lengkapnya, teman-teman bisa Google sendiri ya. List of prepositions in English gitu ya. Nah, itu ada banyak sekali, tapi untuk mengidentifikasinya secara gampang, itu adalah kata depan ya. Jadi, dia muncul di depan pronoun, ya, ada pronoun dan di depan noun, ya. Oke, jadi objek dari preposisi itu ini yang disebut dengan objek ya. Oke. Ini yang disebut dengan objek dari preposisi, yaitu kata benda atau pronoun yang muncul setelah preposisi ya. Contoh, contoh adalah ini. Saya punya contoh dalam bahasa Indonesia. Di belakang bapak, bapakku, ibu berdiri. Kita telaah coba ya. Jadi teman-teman jangan lupa menambahkan titik untuk pertanda bahwa itu adalah kalimat ya. Jadi di depannya huruf besar, ini di belakangnya harus titik. Oke, kita akan analisis kalimat ini ya. Di belakang bapakku, ibuku berdiri. Um, untuk pertamanya kita kembali ke skill satu. Jadi begitu kita belajar skill 1 itu sifatnya tidak terpisah ya teman-teman dari skill 2, tapi sifatnya adalah kayak naik tangga. Jadi kita akan melewati itu dulu sebelum naik ke tangga berikutnya gitu ya. Oke, di sini sudah jelas kalau di adalah preposisi atau kata depan ya. Di belakang, maaf saya hapus. Oke. D-nya juga jadi kehapus ya. Oke. Jadi kita bisa lihat di belakang ini adalah uh, preposisi, ya, prep. Oke. Mana yang merupakan objek dari preposisi? Coba lihat kata di belakang atau sesudah ini gitu. Jadi di belakang itu sesudah ya. Ini objeknya. Nah, ini namanya objek dari prep. Ya, objek dari prep. Preposisi bapakku gitu ya. Nah, kenapa TOEFL meminta teman-teman untuk berhati-hati dalam objek dari preposisi? Karena sekilas kalau kita lihat dia membuat test takers atau dia membuat kita ragu gitu. Karena kita harus ingat skill satu yang harus kita cari adalah satu subjek dan satu predikat dalam kalimat ya. Tidak boleh dua, jangan sampai double subjeknya dan jangan sampai double juga predikatnya ya. Kalau kalimat itu dalam satu klausa. Oke, sekarang karena saya juga ngalamin ya, sekilas kalau kita tidak analisis kalimatnya dengan baik, kita akan memikirkan bahwa bapakku ini subjek, ibu juga subjek. Oke, kalimatnya fix salah gitu ya. Kalimatnya salah nih, karena ada double subjek, bapakku dan ibu gitu. Nah, kita telah dulu.
Karena kalau dia muncul, kalau suatu kata benda itu muncul di belakang preposisi atau setelah preposisi, maka dia bukan subjek, tapi dia merupakan keterangan saja, namanya objek atau preposisi. Tanpa ini, ya, tanpa ini kalimatnya sudah benar kok, sudah jadi gitu ya. Ibu berdiri ya, sudah selesai, sudah disebut dengan kalimat yang baik karena sudah ada subjek dan sudah ada predikat. Jadi ini apa yang saya kotakin? Ini adalah distraktor atau ya yang membuat kita jadi bimbang gitu ya. Ini kayaknya kalimatnya salah deh gitu. Ya, jadi fungsinya cuma pelengkap kalimat aja gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat kenapa harus hati-hati dengan object of preposition karena sekilas dia bisa menyerupai subjek. Padahal subjeknya bukan itu. Jadi pastikan subjek ada satu dan predikat ada satu. Oke, kita lanjut ke bawah. Saya punya satu buah contoh untuk teman-teman nih ya. Oke, saya punya contoh. Ini saya turunin dulu exercise-nya. Saya punya satu contoh ya. Terus kita lanjut ke satu exercise juga. Oke, kita bahas. Kita akan perbesar. Kalau teman-teman menonton ini coba dalam mode HD ya. Jadi dia akan persis-persis seperti layar saat saya sekarang sedang melihat layar saya sendiri ya. Oke, kita ingat kita mencari subjek satu dan predikat. Ini udah jelas, saya garis dua. Ini merupakan predikat menemukan pertanyaannya, apakah ini subjek? Ya, itu pertanyaannya ya. Apakah ini subjek? Kita telaah dulu kalimatnya. Loh, bukan. Karena ini ada preposisi dengan. Berarti kata benda yang ada setelah preposisi namanya adalah objek objek of preposisi, objek dari preposisi, dan fungsinya hanya sebagai pelengkap kalimat keterangan aja. Nggak ada ini pun kalimat sudah benar. Berarti tetap kita nyari subjek di sini ya. Di sini adalah subjek karena dia missing. Mana yang merupakan subjek? Ini predikat, subjek, keterangan, tidak mungkin. Berarti isinya he. Ya, jadi gitu caranya. He found the movie theater. Dia menemukan bioskop ya. Itu kalimat intinya, core dari kalimat tersebut dan sudah memenuhi aspek atau ciri-ciri yang dibutuhkan untuk ini menjadi kalimat gitu. With his friend itu ya nggak penting. Dia cuma keterangan gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, ini adalah example satu. Saya harap teman-teman bisa mengikuti. Kalau ada yang ketinggalan atau something missing, pertanyaan, komentar, dan segala macam, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Dan juga ini ada exercise 2. Teman-teman silakan kerjakan di rumah atau kalau mau tuliskan di kolom komentar juga boleh. Kita akan coba membahas satu atau dua ya. Saya lihat dulu. Oke, kita coba menganalisa ini. Ini sekali lagi tidak akan teman-teman temui pertanyaan seperti ini dalam TOEFL ya, dalam ujian TOEFL tidak akan ada. Tapi ini adalah bentuk latihan yang disediakan oleh Longman ya, uh, berupa true or false, menentukan apakah kalimatnya betul atau salah dan alasan kenapa betul, kenapa salah gitu ya, untuk membantu teman-teman aja sebenarnya ya. Oke, kita analisa. Saya bacakan dulu. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Okay. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Oke, kita lihat dulu. Ini sudah jelas berupa subjek. Oke, predikatnya mana teman-teman? Predikat berarti ini ya, kata kerjanya ini saya garis dua. Work, carry, life. Oke. Nah, jangan jangan sampai terkecoh dengan ini ya. Ini radio broadcaster. Jadi dua dong subjeknya gitu ya. Enggak, tidak dua. Karena kalau dilihat ini ada preposisi by di depannya. Jadi ingat, kuncinya adalah kata benda. Ini radio broadcasters. Ini kan orang ya. Setelah preposisi itu disebut dengan objek atau preposisi, dan untuk memudahkan teman-teman
Untuk membahas soal TOEFL tuh dicoret aja teman-teman, di garis dua gitu atau tiga ya, dicoret aja. Karena sebenarnya dia cuma bikin kita bimbang aja dalam ngejawab pertanyaan gitu. Um, jadi kalimatnya sebenarnya sederhana. The interviews were carried live gitu. Gampang ya, tanpa ada preposisi. Memang si preposisi ini nih ganggu aja gitu ya. Jadi tujuan kita melihat apakah dia beneran mengganggu atau sebenarnya dia nggak ada dan beneran dia itu subjek ternyata gitu ya. Ini saya punya beberapa pertanyaan lain. Di sini ada lima, ada dua, tiga, empat, lima, enam, tapi sebenarnya jumlahnya ada lima. Saya akan persilakan teman-teman untuk latihan sendiri. Boleh lakukan em, analisis seperti yang saya lakukan ya, kayak di apa ya, kayak di dalam gitu ya, dilihat satu-satu. Mau dibaca dulu silahkan. Untuk latihan nggak apa-apa. Tapi untuk ujian asli kan hanya sedikit ya waktunya, tidak sampai 1 menit satu soal. Jadi seiring latihan nanti saya juga percaya kita semua akan lebih cepat ya kalau udah terbiasa begini. Dan kalau nulis di kertas juga silakan gunakan pulpen yang berwarna-warni ya. Terima kasih sudah menonton dan sudah belajar bersama saya. Sampai ketemu di skill 3 di video selanjutnya. Semoga sukses dan dapat nilai TOEFL sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Terima kasih.